meninggalkan keluarganya demi saudaranya? Ya, seringkali Bu. Saya yang mau kuliah aja dulu tertunda, hampir tertunda, karena Bapak mengunjungi uangnya di kantin. Jadi kalau saya pahami, ini bukan kejadian yang pertama kalinya. Ini kejadian yang sudah berulang kali, bersama kasusnya seperti yang dialami oleh Cakra, yang dimana Bapak ingin menjual tanahnya untuk membantu Tante Lita, dan pada membantu Tante Lita. Apakah itu ringkasan yang sebenarnya? Iya, tepat. Saya ingin kalian tahu dengan satu hal, apapun yang kalian rasakan saat ini, marah, kecewa, sakit hati, bahkan kalau kalian ada rasa benci sekalipun, itu boleh, itu wajar. Saya tidak akan menghakimi kalian, saya tidak akan bilang kalian anak durhaka. Soalnya selama ini Bu, setiap kali kami komplain, orang bilang, ya udahlah, itu kan orang tua kamu, jadi kami memilih dia. Di ruangan ini tidak ada kata-kata seperti itu. Kalian berhak bersuara. Jujur Bu, saya sampai pernah berpikir, kenapa sih Bapak kayak gitu? Apa kami yang penting lagi? Dan perasaan tidak penting itu sangat menyakitkan. Saya merasa dan mendengarnya, saya tidak akan bilang itu salah. Saya akan jujur sama kalian sebagai terapis. Tugas saya bukan untuk menghakimi, membenarkan semua tindakan Bapak, tapi juga bukan untuk membenarkan semua perilaku kalian, yang dimana saya tidak akan merusak hubungan keluarga. Saya di sini untuk membantu kalian menemukan jalan keluar tanpa menghancurkan hubungan keluarga kalian. Sebenarnya kami sedang melakukan sesuatu dulu, sesuatu yang mungkin ekstrim. Coba ceritakan, saya ingin mendengarnya. Kami berpura-pura berkata hebat soal warisan dan pernikahan saya, supaya Bapak sadar bahwa keluarganya itu sudah hancur. Terus terang itu sangat miris. Saya ingin tahu, apakah yang kalian rasakan sekarang itu gimana? Apakah itu berhasil atau mengubah cara berpikir Bapak? Enggak Bu, malah tambah rumit, karena kami jadi berbohong. Nah, itu yang penting. Kalian sadar itu tidak benar, dan kesadaran itu adalah awal perubahan. Biar saya luruskan, Chandra, dari semua yang terjadi, janji kuliah, penjualan sawah, bantuan ke Tante Linita, mana yang paling menyakitkan bagi kamu? Apakah kehilangan uang kuliahnya atau rasa yang tidak diprioritaskan? Rasa tidak diprioritaskan Bu, saya sih sebenarnya nggak masalah kalau ceritanya. Tapi kok jangan sampai saya dan Ibu selalu jadi yang paling terakhir. Baik, sekarang di ruangan ini Bapak tidak ada, Ibu tidak ada, hanya kalian berdua. Dan saya, saat ini yang paling kalian butuhkan sekarang itu apa? Kami butuh cara bicara ke Bapak, cara yang bikin Bapak dengar tanpa kami menjadi merasa bersalah. Dan kami mau belajar bilang tidak ke Bapak tanpa takut disebut anak durhaka. Baik, saya rangkum apa yang sudah kita bicarakan hari ini. Pertama, kalian berdua merasa telah kecewa kepada Bapak karena sering berulang kali memberikan hartanya kepada Tante Linta. Yang kedua, kejadian terbaru adalah biaya penjualan sawah akan dikasih ke Tante Linta dan meninggalkan kewajiban untuk mengkuliahkan si Chandra. Yang ketiga, yang dimana kalian sempat berperilaku ekstrim, yang dimana kalian menikah dan bertengkar
Yang keempat, sebelumnya kejadian yang berulang juga, yang dimana Cakra hampir sempat tidak kuliah dikarenakan bapak mementingkan keluarganya juga. Yang kelima, yang dimana kalian ingin belajar berkomunikasi untuk membilang tidak kepada bapak dan mengatakan hal sejujurnya. Cepat sekali Bu, rasanya hati kami lega setelah jelasan ini. Iya Bu, akhirnya ada yang paham. Baik, untuk minggu ini saya kasih tugas. Kalian tulis satu kalimat yang paling ingin kalian sampaikan ke bapak, tapi awali dengan saya merasa dan bapak itu, atau bapak selalu. Contoh, saya merasa sedih kalau janji saya kuliah tidak ditepati. Bukan bapak selalu utamain Tante Lita. Saya merasa sedih. Ya, saya coba Bu. Saya juga akan coba. Sesi minggu ini telah selesai. Kita akan berjumpa lagi di sesi minggu depan. Sesi berikutnya kalian akan latihan untuk menyampaikan ke bapak bagaimana cara yang tidak membuat bapak definisif. Sampai jumpa minggu depan. Sampai jumpa Bu.